kanker serviks adalah kanker yang menyebabkan kematian untuk perempuan terbanyak setelah kanker payudara. Hai, aku Debbie Herika Pratiwi. Balik lagi ke channelku. Seperti biasa, aku mau sharing mengenai kesehatan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sebelumnya aku mau menanyakan kabar ke teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini di video ini aku mau bahas mengenai penyakit kanker serviks atau kanker leher rahim yang disebabkan oleh virus HPV. Kenapa aku bikin video ini? Sebelumnya aku mau cerita dulu ya. Jadi beberapa minggu ke belakang ada keluargaku yang menanyakan mengenai aman gak sih imunisasi HPV ini, kemudian apa sih imunisasi HPV ini. Kenapa mungkin keluargaku ini ada yang menanyakan karena ini asing. Nah, kenapa asing? Jadi biasanya pada bulan Agustus itu kan kita nih puskesmas, hampir semua puskesmas itu serentak melakukan kegiatan yang namanya BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Kalau untuk vaksinasi yang sudah biasa kayak seperti campak, TT dan lainnya itu kan udah nggak aneh mungkin ya, udah biasa setiap tahun dilaksanakan. Nah, ada lagi imunisasi yang baru yaitu imunisasi HPV. Sasarannya ini untuk anak perempuan di usia atau di kelas 5-6 SD. Si HPV ini memang baru beberapa tahun belakangan ini dilakukan, jadi masih banyak yang belum tahu kemana arah korelasi antara imunisasi ini dengan penyakit apa gitu. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut supaya apa? Supaya kita tahu semua, terutama untuk perempuan atau orang-orang atau anak atau orang tua yang memiliki anak perempuan. Yuk kita jaga supaya terhindar dari penyakit yang namanya kanker serviks ini. Jadi pertama kita harus tahu dulu nih apa yang dinamakan dengan kanker serviks, kemudian juga apa penyebabnya. Jadi kanker serviks adalah jenis kanker yang terjadi pada perempuan yang letak kankernya ini di leher rahim. Terjadinya ini pada serviks atau di bahasa Indonesia kan yaitu leher rahim, dan penyebabnya yaitu adalah virus HPV. HPV ini adalah singkatan dari Human Papilloma Virus. Nah, virus HPV ini merupakan faktor penyebab utama dari kanker serviks. Biasanya HPV tipe 16 dan 18 yang menjadi faktor penyebab terjadinya kanker ini. Lalu sebetulnya kanker serviks ini tuh biasanya untuk awal-awal tidak bergejala atau tidak diketahui. Makanya biasanya terlihatnya atau ketahuannya tuh pas udah di tahap lanjutan, atau mungkin kalau dikatakan stadium lanjut. Biasanya orang-orang yang terkena kanker serviks ini juga punya angka harapan hidupnya tuh lebih tipis karena ketahuannya tuh di akhir-akhir stadium atau di stadium lanjut gitu. Kalau yang ketahuannya di awal atau mungkin baru pra kanker serviks ini biasanya bisa diobati sampai sembuh, jadi tidak sampai terjadinya kanker juga bisa. Makanya di sini kita perempuan tuh sering diminta untuk melakukan pemeriksaan namanya pap smear. Ada yang tahu nggak pap smear itu apa? Kalau pap smear ini dilakukannya untuk perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual aktif, dan sebaiknya untuk melakukan pemeriksaan ini secara berkala. Jadi pemeriksaannya itu kita adalah mengambil sel dari leher rahim, kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium.
Itu untuk pap smear. Dan nanti biasanya dicek, dibaca tuh selnya apakah ada terjadi kelainan atau adanya abnormal. Nah, itu yang bisa mengarah ke adanya kemungkinan kanker serviks. Dan juga masa inkubasi virus HPV ini sebetulnya lama. Tidak seperti influenza atau penyakit campak yang kemarin kita pernah bahas ya. Jadi masa inkubasi atau masa terjadi gejala awal setelah terpapar virus ini tuh adalah 7-15 tahun. Wah, lama banget ya. Yaitu, jadi karena lama, sebaiknya kita tuh bisa deteksi dini. Cuman angka kesadarannya tuh masih kurang. Banyak mungkin perempuan yang masih malu melakukan pemeriksaan atau deteksi dini pap smear ini. Bahkan sekarang tuh selain pap smear ada lagi yang namanya dengan HPV DNA. Di sini lebih spesifik lagi ke HPV-nya gitu. Dan untuk perlakuannya masih sama seperti pap smear, jadi dilakukan usap di bagian leher rahim gitu. Jadi tapi yang untuk HPV DNA ini lebih ke DNA untuk virus HPV-nya sendiri, jadi lebih spesifik deteksi dini untuk kanker serviksnya gitu. Nah, ini kan tadi aku udah bahas pencegahan untuk para perempuan yang sudah melakukan atau sudah aktif melakukan hubungan seksual. Sedangkan untuk perempuan yang belum melakukan hubungan seksual sedari dini, kita untuk menjaga atau mencegah dari kanker serviks ini adalah yaitu vaksinasi HPV atau imunisasi HPV yang diberikan di kelas 5 atau kelas 6 SD biasanya. Karena kan ya kita tahu ya kalau anak-anak kan belum melakukan hubungan seksual, makanya kita bangun antibodi supaya tubuhnya ini bisa melawan virus HPV ini gitu, supaya nanti ketika amit-amit ya kalau terpapar itu sudah ada kekebalan tubuh, sudah ada tentara-tentara yang siap melawannya dan tidak terjadi penyakit kanker serviks ini. Kita yuk sama-sama gaungkan untuk terhindar dari kanker serviks, karena kanker serviks adalah kanker yang menyebabkan kematian untuk perempuan banyak setelah kanker payudara. Jadi kalau misalkan memang kita sayang dengan diri kita sendiri, kita melakukan tips yang tadi aku udah kasih tahu, yaitu untuk yang belum berhubungan seksual aktif itu melakukan vaksinasi atau imunisasi HPV, dan biasa boleh juga diberikan pada sebelum menikah gitu ya. Jadi kalau misalkan udah terlanjur besar, udah remaja atau udah kuliah, nggak apa-apa, selama memang belum dilakukan hubungan seksual, kita boleh mencari melakukan imunisasi vaksinasi HPV ini. Sedangkan kalau untuk yang memang sudah aktif berhubungan seksual seperti yang sudah punya suami, itu melakukan pemeriksaan pap smear. Baiknya itu adalah minimal 3 tahun sekali. Jadi selama 3 tahun sekali itu dilakukan pap smear atau HPV DNA ini gitu. Dan juga jangan malu karena dilakukannya juga untuk pemeriksaan pap smear atau HPV DNA ini dilakukan bisa di bidan atau di puskesmas terdekat oleh perempuan ya gitu, bukan dengan khusus atau misalkan dengan dokter kandungan laki-laki atau tenaga kesehatan laki-laki, tidak. Di sini bisa dilakukan di puskesmas. Bahkan kalau untuk di puskesmasku sendiri sekarang ini lagi ada pemeriksaan HPV gratis. Jadi yang mau boleh merapat ke puskesmasku tempat bekerja. Dan juga untuk mungkin nanti bakal ada pertanyaan, lalu bagaimana nih kalau imunisasi atau vaksinasi dilakukan untuk ibu-ibu atau untuk orang-orang yang sudah melakukan aktif hubungan seksual? Boleh aja sebetulnya, cuman memang efektivitasnya itu tidak sebaik atau tidak sebagus perempuan-perempuan yang belum melakukan hubungan seksual. Oh iya, satu lagi, barangkali ada yang menanyakan tentang keamanan vaksinasi ini. Insya Allah aman karena memang efek sampingnya juga sedikit atau bahkan jarang ditemui. Jadi tidak ada efek samping untuk yang sudah dilakukan imunisasi HPV ini. Selama memang bisa dilakukan,
terlebih lagi ada program gratis dari pemerintah. Yuk sama-sama kita sukseskan, yuk sama-sama kita terbebas dari penyakit ini, supaya penyakit-penyakit yang dapat dihindari ini bisa terhindari dengan perlakuan-perlakuan seperti imunisasi atau deteksi dini gitu. Mungkin sekian informasi yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila memang ada yang kurang. Jangan lupa untuk tetap support aku dengan cara subscribe dan like video ini, dan juga kalau ada yang mau ditanyakan boleh komen di bawah di kolom komentar. See you on next video. Bye bye.